Selamat pagi Pak Elvis. Perkenalkan, saya Michael dari kelas 12 IPS akan membacakan renungan tentang tidak ada jalan lain selain melalui Yesus. Injil yang diambil di sini yaitu dari Yohanes 14 ayat 6 yang isinya adalah kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai kehidupan yang pertama. Yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 6 ini, pesan ini mencapai kalau dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah hidup. Dan di sini dikatakan jika dengan tidak bukan dari hanya dia yang bisa datang kepada Bapa kecuali melaluinya. Saya sini akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama adalah jalan kehidupan yang sejati. Yesus menggambarkan dirinya sebagai jalan. Hal ini menyoroti pentingnya memiliki pedoman yang benar dalam kehidupan. Jadi di dalam kehidupan ini Yesus menyoroti dirinya itu sebagai contoh. Jadi gini, kalau kita mau jalan dalam kehidupan, mau kebenaran, maka ikutilah Yesus. Yang poin kedua itu adalah kebenaran mutlak. Di sini Yesus juga menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Jika mau mengikuti Yesus, maka Yesus itu adalah kebenaran yang mutlak. Jika tidak tahu apakah hal ini benar atau salah, bisa mengikuti Yesus pedoman cerita-cerita yang berikutnya. Yang ketiga, Yesus adalah sumber hidup. Sumber pedoman iman kita yaitu Yesus Kristus, dan kita mengimani apa yang dia imani oleh Yesus. Dan yang terakhir, itu salah satu-satunya jalan menuju Bapa. Di sini dimaksud menuju Bapa adalah menuju surga. Dan salah satu-satunya jalan untuk menuju surga adalah dengan melalui Yesus itu sendiri. Dari nilai kesimpulannya adalah, dari nilai-nilai yang terdapat pada ayat ini, kita diingatkan untuk mempertimbangkan peran Yesus dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajarannya. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kebenaran, mengikuti jalan Dia, tunjukkan dan menemukan makna yang dalam dengan hubungan kita dengan Allah. Saya di sini mau ceritakan tentang pengalaman hidup ya. Di sini tentang pengalaman hidup yang sesuai dengan Injil Yohanes 14 ayat 6 ini. Waktu itu saya ingat hari Sabtu, saya sedang bersiap-siap jalan mau bareng teman gitu di hari Sabtu itu. Nah, di hari Sabtu itu saya kelas 12 dan saya itu ada jadwal namanya inten, les untuk persiapan PTN gitu. Hari yang sama saya udah janjian sama temen juga untuk jalan-jalan itu ke suatu tempat, tapi ada juga kewajiban untuk les inten tersebut. Di sini saya bimbang sih, mau les inten atau mau jalan bareng temen. Tapi karena udah janji-janji dan udah telepon sama temennya tersebut, akhirnya saya milih untuk ngikut ke jalan sama temen itu. Walaupun pada sebelumnya saya kayak merasa, aduh gimana ya, mau jalan bareng temen atau les inten dulu ya. Padahal di situ saya harusnya sudah diingatkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk mengikuti apa yang benar. Kebenaran, kewajiban saya untuk mengikuti les inten itu supaya bisa dapat diterima di PTN yang saya mau. Tapi singkat cerita saya kira tidak inten dan memilih untuk jalan bareng teman tersebut. Jadi itu sebenarnya saya mau cerita tentang jalan kebenaran menuju Yesus ya. Jadi ada beberapa musibah yang terjadi setelah saya salah untuk memilih jalan tersebut, memilih keinginan daging saya, dan ada beberapanya musibah seperti pas datang baru keluar buka pintu tiba-tiba mendung, saya harus balik lagi untuk mengambil payung. Terus yang kedua, saya juga pas jalan sama teman banyak kali musibah kayak HP jatuh, retak, habis itu jalan bareng teman sempat nyasar gitu dikit, dan seperti hal-hal lainnya yang menyebabkan jengkel atau enggak moodnya jadi turun gitu. Di situ saya pas pulang dan mandi berasa aduh gimana ya, apa tadi gara-gara akibat tadi itu ya meremehkan atau tidak mendengarkan suara Roh Kudus atau gimana gitu. Besoknya kan hari Sabtu, jadi besoknya hari Minggu saya ke gereja bareng keluarga, dan persis apa yang disampaikan oleh pendeta tersebut adalah ayat Alkitab ini, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Kalau intinya judulnya, tidak ada jalan lain selain melalui Yesus. Benar sih yang dikatakan oleh pendeta tersebut, kalau saya harusnya tidak mengikuti keinginan daging dan memilih pedoman hidup seperti Yesus, menunjukkan apa Yesus menjalankan kewajibannya dulu begitu. Saya pun juga akhirnya berdoa minta ampun dan
berusaha untuk mengikuti jalan kebenarannya sampai sekarang. Dan yang terus saya juga akan merenungkan sebuah rencana ke depannya. Di sini saya sudah tulis 6 poin untuk rencana ke depannya yang saya akan lakukan. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan doa dan meditasi. Doa dan meditasi setiap pagi itu membuat kita jadi lebih bersemangat dan untuk menjalankan pedoman apa yang Yesus perjalankan di hidup kita. Merefleksikan diri kita. Apakah kemarin kita sudah menjalankan apa yang Yesus lakukan, kebenaran dan pedoman hidup kita. Ketiga, ada tindakan kebajikan, menerjemah pengertian dan pengetahuan yang diperoleh dari ayat tersebut ke dalam tindakan nyata. Jadi apa yang dikatakan oleh ayat-ayat tadi yang sebelumnya saya sudah ucapkan, kita lakukan. Tidak ada jalan lain melalui sorga hanya dengan melalui Yesus. Berarti Yesus harus kita jadiin pedoman atau utama. Keempat, pembelajaran lanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembacaan kitab penggaji bersama kelompok kecil. Atau ini artinya setiap minggu gitu, mungkin Sabtu kita bisa ngikutin kelompok KPA atau kelompok penginjilan Alkitab. Kita bisa mengikuti kelompok-kelompok tersebut untuk membahas tentang apa isi Alkitab, karena di isi Alkitab itu iman kita dan pedoman Yesus itu ada di situ juga. Yang kelima itu mengikuti komunitas pelayanan gereja, karena di sini sudah pasti kalau komunitas pelayanan gereja itu adalah komunitas yang bersifat positif. Yes, di situ isinya pasti membahas tentang Alkitab, pedoman hidup kita, menjalani kegiatan-kegiatan positif antar umat agama. Kita bisa menjalankan kehidupan kita sesuai apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan yang terakhir ini, hasil dari semua itu kita bisa mentransformasi diri kita untuk menjadi yang lebih baik pastinya. Karena kenapa? Karena Yesus sendiri yang bilang, jika tidak melalui Dia maka tidak ada jalan kebenaran, tidak bisa melalui surga. Jadi kita bisa mentransformasi diri kita menjadi yang jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Intinya, dengan merencanakan langkah-langkah ke depan seperti ini, kita dapat mengerti apa rencana Tuhan, memahami jalan kebenaran yang Tuhan maksud, lebih aktif dan memperdalam hubungan spiritual dengan Tuhan, juga menjalani kehidupan yang lebih sesuai dengan ajarannya. Demikian itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Alfi sudah mendengarkan video ini. Terima kasih. Amin.